Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahni SPD selaku guru SMA 1 Pringgabaya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Piloting 3 periode 4 Program Studi Pendidikan Biologi nomor induk mahasiswi E4A124100050 LPTK Universitas Mataram dengan mata pelajaran virus di kelas 10. Model pembelajaran problem based learning. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Sehat semua? Sehat. Semangat? Semangat. Ya, semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, biar lebih barokah, silakan ketua kelas memimpin doa dulu. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, sebelum Ibu Guru mulai pelajaran seperti biasa, Ibu Guru absen dulu ya. Ibu. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa? Andres. Kenapa Andre? Sakit. Sakit. Kita doakan temannya yang sakit semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Amin. Siapa lagi yang nggak masuk? Wapip. Dia kenapa? Dispen. Ya, kita doakan semoga temannya berlancar dalam dispennya ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, biar lebih semangat, kita lakukan ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang pintar atau bisa memimpin temannya untuk melakukan ice breaking? Silahkan maju ke depan, pimpin temannya ya. Baik, untuk teman-teman semua, silahkan semuanya berdiri. Jadi lihat dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Ayo teman-teman semua ikutin. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Oke, terima kasih ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu Guru mau bertanya. Pernah nggak
kalian mengalami namanya flu? Pernah. Flu itu disebabkan oleh apa? Virus. Virus apa namanya? Influenza. Nah, apa yang diserang oleh virus influenza itu? Sistem pernapasan. Sistem Pernapasan. Nah, sebelum kita ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan kita pelajaran pada hari ini, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami struktur tubuh virus dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami refleksi virus dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran kita pagi ini. Lebih jelasnya lagi, kita lihat video yang Ibu Guru tayangkan di depan. Kalian simak videonya ya. Baik, Bu. Mungkin kamu sudah banyak mendengar atau membaca artikel dari berbagai media, seperti internet. Tapi, adakah hal yang harus kita ketahui tentang virus? Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang virus secara umum. Oke, yang pertama kita kenalan dulu dengan virus. Apa itu virus? Siapakah dia? Sampai sekarang masih banyak yang bingung menentukan kategori virus. Apakah termasuk makhluk hidup atau sebagai benda mati? Sebagian peneliti menganggap virus sebagai peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Kenapa virus disebut peralihan? Mari kita ketahui dulu karakteristiknya. Yang pertama, virus bersifat aseluler atau tidak memiliki sel. Padahal, penyusun makhluk hidup adalah sel. Itulah sebabnya virus dikategorikan sebagai benda mati. Meskipun demikian, virus dapat bereplikasi atau berkembang biak seperti yang kamu tahu. Berkembang biak merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi apabila menempel pada sel inangnya, yaitu makhluk hidup. Makanya, virus bersifat sebagai parasit intraseluler obligat. Maksudnya, virus adalah mikroorganisme parasit yang tidak bisa bereproduksi di luar sel inang, sehingga virus memaksa inang untuk membantu reproduksi sang virus. Virus sendiri memiliki diameter antara 20 hingga 30 nanometer. Ukuran tersebut bahkan lebih kecil jika kita bandingkan dengan bakteri. Berikutnya, apabila manusia memiliki DNA dan RNA di dalam selnya, karena virus tidak memiliki sel, virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. Bentuk virus sendiri bermacam-macam. Ada yang berbentuk ikosahedral, polihedral tidak bersampul, polihedral bersampul, hingga berbentuk helix. Perbedaan bentuk virus ditentukan oleh kapsomer, yaitu subunit protein yang menyusun kapsid. Meskipun memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi struktur penyusun tubuh virus hampir sama. Sebuah partikel virus atau virion terdiri atas materi genetik yang tersusun dari satu jenis asam nukleat, bisa berupa DNA atau RNA. Asam nukleat sendiri dibungkus oleh selubung protein yang disebut sebagai kapsid. Selain dua komponen utama tersebut, beberapa jenis virus memiliki bagian-bagian lain. Kita ambil contoh virus yang menyerang bakteri, yang dikenal sebagai bakteriofag. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat yang sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa meningkatkan imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, setelah kalian tonton video di depan, apa yang ada di benak kalian tentang video yang Ibu Guru tayangkan di depan? Baik, dari video tersebut juga kita dapat mengetahui bahwa virus juga memiliki struktur tubuh dan bersifat aseluler. Ya, bersifat
Aselurer. Nah, sekarang ada pertanyaan kepada kalian. Struktur tubuh virus itu apa ada yang sama atau beda? Beda. Ya, jadi struktur tubuh virus itu beda ya. Nah, selain struktur tubuh virus, di sini ada bentuk virus. Gimana bentuk virus ini? Ada yang sama atau ada yang beda? Beda. Ya, ada yang beda. Kita lihat. Ini virus HIV sama virus Ebola ini beda. Tetapi ada yang sama antara virus HIV dengan virus influenza. Ya, ini bentuk dari virus. Jadi ada berapa bentuk virus itu? Ada yang bulat ya, ada yang seperti spiral, ada yang bentuknya batang, dan ada seperti huruf V. Nah, kita lihat sekarang. Nah, dari artikel yang Ibu Guru tayangkan ini, virus pemakan bakteri fag di sini. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang artikel ini? Silahkan dibaca artikelnya. Ayo, apa yang ada di pikiran kalian tentang artikel ini? Virus pemakan bakteri fag. Siapa bisa? Ayo berdiri, Baik Widya. Dari artikel tersebut, kita bisa mengetahui virus memanfaatkan bakteri sebagai sel inang untuk bereplikasi dan memperbanyak diri. Ya, berikan aplaus untuk Baik Widya. Nah, bagaimana virus itu bereplikasi? Ada yang lain lagi? Coba siapa? Coba Mip. Baik, virus itu memakan bakteri itu kan disebut dengan bakterioplak yang cara kerjanya adalah dengan melubangi membran sel bakteri dan menginjeksikan asam nukleatnya. Setelah itu bakterioplak akan memperbanyak diri ke dalam bakteri. Ya. Oke, jadi di sini Ibu Guru simpulkan virus pemakan bakteri itu bagaimana caranya virus itu memakan bakteri. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu Guru kan kemarin sudah bagi kelompok. Nah, silahkan kalian duduk sesuai kelompok yang minggu kemarin sudah Ibu Guru bagikan. Sudah duduk sesuai kelompok kalian? Ibu Guru bagikan lembar kerjanya ya. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Coba kalian lihat lembar kerjanya. Di situ kalian buat nama. Setelah kalian buat nama anggota kelompok, ada di situ tujuan pembelajarannya. Nah, baca artikel-artikel di situ. Kalau kalian belum paham dan jelas, bisa ditanyakan ke Ibu Guru ya. Ya, silahkan dikerjakan. Ada kesulitannya? Belum. Nah, tinggal dikerjakan. Ada kesulitannya di sini? Bisa pas bagi tugas sama pas lagi presentasi itu bisa kita ya misalnya ada moderator sama yang jawabnya gitu, bisa kedua kita tuh. Boleh. Kita
Iya boleh, enggak apa-apa ya. Iya boleh. Ada kesulitan? Nggak ada. Ya. Ya, belum dimulai silakan. Iya. Kelompoknya Dimas ada yang kesulitan? Belum? Iya, silahkan dikerjakan ya. Ada apa Rahmat? Kelompoknya gimana? Oh, udah bisa? Iya, silahkan ya. Didiskusikan dulu, dirembukkan ya. Nah, nanti yang belum jelas tanya ke Ibu Guru ya. Oke, bisa kalian cari referensi. Kan Ibu Guru suruh bawa HP ya? Ya, silakan kalian bisa referensi bawa HP selain nanti melakukan evaluasi. Ya, silakan. Silakan kalian bisa browsing di HP-nya soal yang kalian dapat. Iya, mana nak? Yang nama-nama ini. Ah, iya, ini namanya replikasi pada virus. Ini siklus litik. Nah, bagaimana siklus litik ini dari absorpsi sampai litiknya, bagaimana proses replikasinya. Nah, sama juga dengan siklus lisogenik. Lisogenik ini dimulai dari absorpsi sampai litik, tapi ada penggabungannya di lisogenik. Nah, kalau di litik tidak ada penggabungan, di mana siklus litik ini berakhir nanti pada lisogenik. Ya. Ada yang kesulitan? Tanya ke Ibu Guru. Guru. Nanti poin yang di nomor 4 ini setelah presentasi kan? Atau sebelum? Setelah? Langsung di presentasinya ya. Setelah sih. Ya, ya nanti setelah melakukan diskusi ya. Ini kesimpulan. Kan ini jawaban nomor yang soal nomor 3 ini jawabannya. Ya. Ya, silahkan di browsing ya. Kalau mana yang belum diketahui juga bisa tanya ke Ibu Guru ya. Kan ini tulis berdasarkan langsung menganalisis persamaan langsung. Terus yang pertama itu bentuk bola dan yang kedua itu bentuk T, terus persamaannya keduanya menganalisis DNA dan yang keduanya punya hasil pelindung materi. Perbedaannya yaitu Dibagi temennya ya. iya dibagi. Nah, berarti mana yang belum dipahami temennya, berembuk diskusikan. Mana yang Terakhir itu kan kita baca kesimpulannya. ya, setelah disimpulkan baru dijawab dari yang ini replikasi dari virus. Ya. Jadi replikasi. ya, di replikasinya. Setelah replikasi ya baru ada pertanyaan. Baru di sini. Nah, coba dilihat. Ya, soal nomor 1 ini, lihatkan saya. Di sini kan kalian membedakan, menganalisis persamaan dan perbedaan dari struktur tubuh virus ini. Nah, setelah itu soal nomor 2, kalian lihat artikel. Nah, baca artikel ini. Soal nomor 3, siklus litik dan lisogenik ini replikasinya. Dari soal nomor 1, nomor 2, nomor 3,
kalian simpulkan di nomor 4. Paham? Ya, sudah siap, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk menampilkan hasil diskusi kami, yang dimana terdapat 3 poin yang harus kita jawab. Poin pertama yaitu menganalisis perbedaan 2 virus. Dan poin kedua yaitu menganalisis artikel tentang virus pemakan bakteri, yaitu siklus dari litik dan siklus dari lisogenik. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimana nama saya Dimas Chandra Wijaya dan teman saya Noviani Helmi, Rina Mariana, Siri Yahya. Nah, baik, lanjut saja kita ke materi. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Soal pertama, berdasarkan gambar di bawah, analisislah persamaan dan perbedaan struktur tubuh kedua macam virus tersebut, serta tuliskan masing-masing fungsinya. Perbedaan kedua virus tersebut, di mana bakteriofag memiliki struktur yang lebih sederhana, umumnya terdiri dari kepala, ekor, dan serat ekor, sedangkan adenovirus itu sendiri lebih kompleks dengan kapsid, ikosahedral, dan serat protein yang menonjol. Perbedaan siklus litik dan lisogenik, kondisi awal sel inang pada siklus litik adalah non-seluler, sedangkan pada siklus lisogenik tersebut terdapat bersifat virulen. Jumlah tahapan, yang dimana jumlah tahapan pada siklus litik ada 5, yaitu adsorpsi, penetrasi, replikasi, perkaitan, dan isis. Sedangkan jumlah tahapan pada lisogenik ada 4, yaitu adsiora, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. Nah, teman-teman, itu dia hasil dari presentasi kami. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan. Kami membuka sesi tanya jawab. Pertanyaan untuk kelompok 1, bagaimana pin hidup di dalam sel inang? Coba jelaskan. Baik, saya izin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan mekanisme antigenik SIP dan antigenik DRIP pada virus influenza. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Izinkan kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama dari kelompoknya Miftahul Aini, yang dimana pertanyaannya? Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana virus bertahan hidup di dalam sel inang. Virus adalah partikel mikroskopis yang tidak dapat hidup dan berproduksi di luar sel inangnya. Mereka memerlukan sel inang untuk berproduksi dan melakukan fungsi kehidupan lainnya. Saat bersentuhan dengan sel inang, virus dapat memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inangnya yang secara harfiah. Bisa diterima? Jangan ada yang ribut, coba diperhatikan teman. Selanjutnya dari kelompoknya Baik Widya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu jelaskan mekanisme antigenik shift dan antigenik drift pada virus influenza. Antigenik drift adalah mekanisme mutasi yang terjadi secara alami pada virus influenza. Proses ini terjadi karena kesalahan replikasi RNA virus selama replikasi. Mutasi ini menghasilkan perubahan kecil pada protein permukaan virus, khususnya pada protein hemaglutinin dan neuraminidase. Protein-protein ini berperan penting dalam proses infeksi dan perlindungan terhadap sistem kekebalan tubuh. Selain itu, antigenik drift juga dapat mempengaruhi efektivitas vaksin.
Vaksin yang dibuat berdasarkan varian virus tertentu mungkin tidak efektif melawan varian baru yang muncul akibat antigenic drift. Oleh karena itu, penelitian harus dilakukan untuk mengembangkan vaksin yang dapat melindungi terhadap berbagai varian virus influenza. Nah, itu dia teman-teman hasil dari jawaban kami tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Nah, di sini ada pun hasil dari kesimpulan hasil LKPD kami, yaitu di mana Jadi kesimpulan dari pertanyaan yang terkait, kita jadi lebih memahami apa itu virus, bagaimana struktur virus, dan bagaimana virus tersebut dapat muncul. Sekian, terima kasih. Nah, baik itu dia teman-teman. Sekian kami tutup saja presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Yang semangat ya. Oke ya, sudah kalian melakukan presentasinya. Selanjutnya, cara virus menyerang sel inang pada bakteri hampir sama dengan menyerang pada sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi repliksi virus itu ada dua ya, ada secara litik dan lesogenik. Kalau secara litik mulai tahapan dari apa? Absorpsi sampai ke lisis. Nah, untuk lesogenik dia bisa masuk ketahanan tubuh pada virus itu apabila dia dalam keadaan terancam. Nah, akan melepas bakteri dari DNA masuk ke litik. Nah, selanjutnya dari kelompok kalian ada yang bisa menyimpulkan materi yang tadi pas didiskusikan? Oke, silakan satu orang. Baik, kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu kita dapat mengetahui bentuk-bentuk dari virus itu sendiri dan strukturnya, dan bahkan kita mengetahui bahwa virus itu sendiri bisa memakan sel-sel yang lainnya. Oke, terima kasih Dimas. Beri aplaus untuk Dimas. Baiklah, Ibu Guru lihat tingkat kepahaman kalian, yaitu Ibu Guru kasih evaluasinya. Silakan keluarkan HP kalian. Ibu Guru kirimkan linknya ya. Tinggal kalian jawab soal dari Ibu Guru. Sudah? Silakan dilihat soalnya. Silakan dibaca, dilihat, dan dijawab. Nanti kelihatan nilainya kalian ya. Yang paham dari awal materi yang dipresentasikan tadi. Sudah, gimana hasilnya? Udah ngecek? Bagus. Ada yang dapat 10? Berapa dapatnya? Mafi, 80. Pak Rizky berapa? 75, Bu. 75. Masih kurang Pak Rizky. Kansa dapatnya berapa? 90. Selanjutnya materi kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Kita lanjutkan materi minggu depan dengan materi yang baru, yaitu peranan virus yang menguntungkan dan peranan virus yang merugikan. Oke? Nah, sekarang Ibu Guru akhiri. Gimana? Menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan nggak?